Halo, selamat sore saudara. Anda menyaksikan program berita Kompas Petang hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Bersama saya Cynthia Rompas. Dan saya Cindy Permadi, inilah Kompas Petang selengkapnya. Informasi pertama kami awali dari Bandung. Saudara, warga kota Bandung hari ini turun ke jalan dan menggelar aksi bela Palestina. Hari ini kita hadir. Rakyat Palestina yang sampai hari ini belum terwujud. Aksi bela Palestina digelar dengan rute Masjid Pusdai, Gedung Sate, Braga, dan diakhiri di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat. Aksi Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, yang ikut dalam aksi bela Palestina, mengajak masyarakat mendukung Palestina. Erwin bilang, aksi bela Palestina di Bandung digelar untuk mendukung negara Palestina. Aksi solidaritas juga disuarakan di tengah penderitaan warga Gaza yang tengah menderita kelaparan. Membebaskan Palestina untuk menjadi negara yang merdeka. Kenapa seperti itu? Karena kata Rasulullah, al-mu'minu lil mu'mini talabun yani. Tentunya seluruh umat muslim bersatu. Kata kalau ulama, kun kal yadain wala takun kal ujunain. Kalau bisa semua tangan bersatu untuk bisa membebaskan Palestina. Sementara itu, ribuan warga Gaza turun ke jalan melakukan long march, menuntut penghentian perang dan mendesak komunitas internasional menekan Israel agar menghentikan serangan serta pendudukan di tanah kelahiran mereka. Massa melakukan long march menuntut perang dihentikan dan selamatkan Gaza. Mereka meminta Israel tidak menduduki kota Gaza yang merupakan tanah kelahirannya. Pendemo juga meminta masyarakat internasional untuk menekan Israel agar berhenti menyerang Gaza. اليوم لا أحكي للعالم لا للتهجير لا لخروجنا من مدينة غزة. إذا خرجنا من مدينة غزة يعني إحنا سوف يتم تدمير مدينة غزة. أنا هنا أناشد المجتمع الدولي أناشد العالم بأن يضغط على الاحتلال الصهيوني بأن يضغط على الاحتلال الصهيوني لوقف تدمير لوقف اجتياح مدينة غزة. قبل ذلك تم تدمير مدينة بيت حنون وإحنا أبناء مدينة بيت حنون. هجرنا ونزحنا إلى مدينة رفح وتم تدمير مدينة رفح. لا نريد أن ندمر مدينة غزة. انقذونا. Kita ke sorotan lain, saudara. Polisi telah menangkap 4 pelaku penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Namun hingga kini kasus ini belum terungkap dan masih menjadi teka-teki. Terdapat luka dari benda tumpul di tubuh Muhammad Ilham Pradipta yang bekerja sebagai kepala cabang. Luka-lukanya bagian dada dan leher. Luka sayatan atau pukulan? Benda tumpul. Berarti penyebab kematiannya akibat benda tumpul, Pak? Betul. Istri Muhammad Ilham Pradipta yakni Puspita Aulia meminta polisi segera mengusut tuntas kasus kematian suaminya, termasuk mengungkap motif pelaku. Puspita juga minta pelaku dijerat hukuman setimpal. Saya ketika pelaku udah ketemu dihukum setimpal seberat-beratnya, cepat diusut sampai tuntas sih, cepat nangkap pelaku, terus ketahuan motifnya apa, otaknya apa, karena kan selama ini kita masih bertanya-tanya kok kenapa bisa suami saya yang kata orangnya baik kok bisa diperlakukan tidak baik gitu. Kriminolog Hanifah Hasna menilai
kasus penculikan dan pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta belum terungkap karena polisi belum menangkap aktor utama kasus ini. Eksekutor atau orang yang berada di lapangan. Biasanya orang-orang dalam organized crime yang melakukan eksekusi itu tidak tahu menahu siapa sebetulnya dalangnya karena komunikasinya berlapis dari otak ke middleman ke eksekutor. Ini yang membuat mungkin polisi kesulitan mencari nama dari otak itu karena berlapis tadi itu. Jadi ini dia bertugas hanya menyelesaikan permasalahan yang ada di lapangan. Sebelumnya Muhammad Ilham Pradipta yang merupakan seorang kepala cabang di Jakarta ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan di area persawahan di Bekasi, Jawa Barat. Sebelum ditemukan tewas, rekaman CCTV menunjukkan peristiwa penculikan Muhammad Ilham Pradipta. Tim Liputan Kompas TV. Lebih lengkap soal pengusutan kasus pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Sudah bergabung bersama kami psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat petang Bung Reza, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Bung Reza, apakah Anda melihat otak pelaku pembunuhan ini bagian dari 4 pelaku yang saat ini sudah ditangkap? Bahwa pihak kepolisian belum melakukan jumpa pers, belum menyatakan bahwa seluruh pelaku sudah ditangkap, itu mengindikasikan bahwa memang paling tidak ada kemungkinan 3 atau 4 klaster pelaku. Yang saya maksud klaster pertama adalah orang yang tanda petik punya hajatan bagi meninggalnya atau bagi disiksanya korban. Klaster kedua adalah eksekutor, yaitu orang-orang yang berhadapan, yang bersentuhan, yang berkonfrontasi secara langsung dengan target. Dan pihak yang ketiga adalah klaster di mana pihak ini yang membangun exit, yang membangun jalan keluar, cleaner, dia membersihkan TKP, dia mencoba untuk menghapus jejak, menghilangkan barang bukti, mempengaruhi saksi, boleh juga melakukan hengki-pengki dengan oknum penegakan hukum dan seterusnya. Nah, perkiraan saya, karena ini merupakan kejahatan yang dilakukan secara terorganisasi atau berkelompok, maka terindikasi masih ada PR berikutnya bagi pihak Polda Metro Jaya, yaitu mencari pihak-pihak pada 2 klaster lainnya. Kalau dari keterangan pendalaman yang dilakukan polisi kepada 4 orang yang sudah ditangkap ini, apakah memungkinkan untuk membuka informasi terkait otak ataupun dalang dari pembunuhan, siapa yang ingin melakukan pembunuhan ini? Hampir bisa kita pastikan bahwa kejahatan yang terorganisasi semacam ini melibatkan sumber daya finansial yang tidak kecil. Karena itu bisa ditelusuri lalu lintas atau transaksi keuangan yang sudah dilakukan oleh 4 orang tersebut, asal muasalnya dari mana. Nah, dengan pemikiran sedemikian rupa, maka sudah barang tentu pihak Polda Metro Jaya bisa menyisir hingga ke titik paling hulu, yaitu menemukan sekali lagi di klaster pertama, yaitu orang yang sungguh-sungguh punya hajatan, punya kepentingan bagi terjadinya peristiwa yang menimpa korban. Bung Reza, kalau kita tahu berdasarkan runutan, ada peristiwa penculikan pada Rabu 20 Agustus, kemudian korban ditemukan tewas pada 21 Agustus atau 1 hari kemudian. Apakah ada grace period yang bisa dikatakan mubazir ketika sudah ada CCTV penculikan nih, tapi akhirnya ditemukan dalam kondisi tewas? Peristiwa ini, terlebih tayangan yang sedang ditayangkan oleh Kompas TV pada detik ini, menunjukkan bahwa keberadaan CCTV ansih belum tentu bisa mencegah terjadinya peristiwa pidana. Yaitu ketika CCTV belum terintegrasi dengan elemen-elemen lainnya guna membangun sebuah sistem pengamanan. Seandainya apa yang tertangkap oleh CCTV itu terintegrasi dengan petugas security yang melakukan pemantauan terhadap rekaman tersebut, maka sudah barang tentu secara real time pada saat itu pula semestinya petugas keamanan di pusat perbelanjaan itu bisa mengambil langkah-langkah guna mencegah mobil agar tidak keluar dari area parkir. Karena itu saya terus terang menyayangkan, sudah benar bahwa keluarga korban melapor ke pihak kepolisian. Tetapi bukankah sesungguhnya dengan keberadaan rekaman CCTV itu, pihak yang paling pertama yang membuat laporan kepolisian sesungguhnya bukanlah pihak keluarga, melainkan pihak dari security pusat perbelanjaan itu. Sekali lagi, rekaman CCTV sayang beribu sayang tidak dalam kondisi terpantau,
Ya. Sehingga petugas security di tempat tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memblokir atau memastikan bahwa para pelaku tidak keluar dari TKP tersebut. Bung Reza, tapi kalau melihat kasus ini kan ada penculikan. Apakah memang dari awal korban sudah ditargetkan untuk dalam tanda kutip dibunuh, dihabisi, atau memang ada peristiwa yang tidak terencana sehingga korban meninggal dunia? Peristiwa ini pada satu sisi mengerikan, namun sekaligus pada sisi yang lain mempertontonkan sebuah perencanaan aksi jahat yang sedemikian buruk. Saya katakan mengerikan sekaligus merupakan cerminan sebuah perencanaan kejahatan yang buruk dikarenakan sekali lagi dilakukan di tempat yang terbuka. Yang hitung-hitungan di situ ada sekian banyak saksi, terekam oleh CCTV, ada petugas security mempersulit para pelaku untuk keluar dari TKP. Tapi saya tidak tahu apa penyebabnya. Adakah kemungkinan bahwa para pelaku melancarkan aksi itu pertama karena mereka memang tidak sungguh-sungguh merancang aksi itu untuk aksi yang berujung pada kematian korban. Penculikan tidak bisa disanggah. Tapi apakah mereka sungguh-sungguh ingin berujung pada menghabisi korban, itu masih merupakan tanda tanya. Itu pertama. Yang kedua, korban berdasarkan pemberitaan yang saya simak ada lakban di bagian mata dan di bagian kaki atau tangan. Saya bayangkan lakban di daerah mata untuk mempersulit korban mengidentifikasi siapa saja orang-orang yang sudah melakukan penyiksaan atau penyergapan terhadap dirinya. Lakban di daerah tangan atau kaki mengindikasikan agar korban tidak melakukan perlawanan. Posisi kedua lakban tersebut bukanlah posisi yang bisa mengakibatkan korban meninggal dunia. Itu yang kedua. Yang ketiga, jasad korban ditemukan tergeletak begitu saja di tempat yang terbuka semacam itu. Karena ini merupakan kejahatan berkelompok, kejahatan berorganisasi. Kalau mereka memang sungguh-sungguh ingin melakukan sebuah aksi dengan target menghabisi korban, apakah sulit bagi 4 orang untuk kemudian menghilangkan barang bukti dengan melenyapkan tubuh korban dengan cara yang lebih canggih? Nah, 3 hal tersebut menjadi dasar bagi saya untuk berspekulasi. Tentu saja pihak polisi yang menginvestigasi. Saya berspekulasi, penculikan definitif iya, tetapi apa gerangan yang menyebabkan korban meninggal dunia? Apakah pembunuhan, ataukah pembunuhan berencana, atau justru merupakan akibat dari penganiayaan yang berujung pada meninggalnya korban? Oke, kenapa saya menanyakan itu? Karena kalau dilihat dari rekaman CCTV, ini kan dilakukan di ruang terbuka. Dilakukan juga pada siang hari, artinya akan banyak mata dan juga saksi yang melihat peristiwa ini. Jadinya jika bisa dikonfirmasi hal ini, apa sebenarnya motif yang bisa digali terkait penculikan yang berujung pada pembunuhan ini? Sekali lagi, untuk kesekian kalinya saya mengatakan di Kompas TV, kalau kita bicara motif kejahatan, kemungkinannya hanya 2, yaitu motif emosional ataukah motif instrumental. Seandainya kita bersepakat ada 3 atau 4 klaster pelaku, maka sudah barang tentu di klaster kedua, yaitu klaster eksekutor, mereka yang berhadapan, bersentuhan, dan berkonfrontasi langsung dengan pelaku, boleh jadi target mereka, sekaligus motif mereka adalah mendapatkan manfaat secara finansial dari aksi jahat yang mereka lakukan. Tapi kalau kita kemudian pindah ke klaster 1, bahkan mungkin juga bisa dikaitkan ke klaster 3, benarkah motif instrumental? Mungkin iya, tetapi jangan lupa ada motif lain, yaitu motif emosional. Bahwa seseorang melakukan aksi kejahatan, baik dengan tangannya sendiri maupun dengan tangan orang lain, sebagai ekspresi adanya perasaan negatif yang dia rasakan terhadap target. Entah itu amarah, kebencian, dendam, cemburu, putus asa, ataupun perasaan-perasaan negatif lainnya. Namun, satu hal juga yang perlu ditinjau. Kalau sesaat lalu saya katakan, peristiwa kejahatan di tempat terbuka pada waktu sedemikian rupa itu mengerikan, sekaligus mencerminkan perencanaan yang buruk, adakah kemungkinan bahwa para pelaku alias eksekutor sebelum melancarkan aksinya pada waktu tersebut menenggak minuman keras ataupun narkoba jenis tertentu yang membuat mereka tidak cukup punya kemampuan berpikir matang guna memastikan aksi mereka bisa berlangsung secara aman. Bung Reza, apakah ada kemungkinan peristiwa penculikan yang berujung pada pembunuhan dan juga menyebabkan korban tewas ini berkaitan dengan profesinya sebagai kepala cabang Bank BUMN? Karena kalau kita lihat juga mereka yang ditangkap adalah diduga merupakan debt collector. Saya ingin
memastikan bahwa saya hingga detik ini belum bersepakat seandainya peristiwa ini langsung kita simpulkan sebagai penculikan sekaligus pembunuhan. Penculikan, ya. Bahwa korban meninggal dunia, itu juga iya. Tapi apakah korban meninggal dunia itu akibat sekali lagi merupakan pembunuhan? Ataukah akibat dari pembunuhan berencana? Atau tanda petik sebatas akibat penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia? Kalau para pelaku alias eksekutor itu diidentifikasi sebagai debt collector, saya tidak membayangkan bahwa target mereka adalah membuat target atau korban meninggal dunia. Mungkin mereka melakukan interogasi yang dilakukan dengan kekerasan, karena kemudian mereka tidak menutup mulut korban. Tetapi sayang, interogasi yang disertai dengan kekerasan itu mengakibatkan korban meninggal dunia. Apakah motifnya? Tidak lagi. Bisa jadi motif emosional dan disertai dengan motif instrumental. Kalau bisa berikan satu poin singkat, apa yang harus dilakukan pihak polisi untuk mengungkap siapa dalang dan juga otak di balik penculikan dan pembunuhan ini? Dengan telah tertangkapnya 4 eksekutor, hitung-hitungan saya tidak terlalu sulit bagi pihak kepolisian untuk mencari tahu siapa gerangan pihak yang paling berkepentingan, alias pihak pertama, pihak klaster pertama, yang berkepentingan atas peristiwa ini. Menelusuri lalu lintas uang dari 4 orang tersebut, saya pikir merupakan kunci yang bisa dilakukan oleh pihak kepolisian agar terbawa ke titik hulu, sehingga ditemukan siapa gerangan pihak yang membiayai sekaligus mengotaki peristiwa ini. Baik, terima kasih psikolog forensik Reza Indragiri sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore, Bung Reza. Sore. Kompas Petang masih akan kembali dengan informasi Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, sampaikan permintaan maaf soal macet di Jalan TB Simatupang. Pramono targetkan sejumlah proyek di sejumlah jalan rampung awal November. Warga Pati akan mengirimkan surat ke KPK agar memproses hukum Bupati Sudewo yang diduga terlibat korupsi di DJKA. Informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, setelah memeriksa selebgram Lisa Mariana pada Jumat lalu, KPK akan kembali menjadwalkan pemanggilan Lisa. Kuasa hukum Lisa pun berjanji pemanggilan berikutnya pihaknya akan membawa sejumlah bukti jika Lisa menerima uang dari Ridwan Kamil. Gue gak takut digugat. Apa kabar dia tentang kasus korupsinya? Bongkar semuanya. Lisa Mariana memenuhi panggilan pemeriksaan KPK sebagai saksi kasus korupsi Bank BJB pada Jumat 22 Agustus lalu. Usai 2 jam menjalani pemeriksaan KPK, Lisa mengaku ditanya penyidik soal aliran dana Bank BJB yang menyeret nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Lisa mengakui menerima sejumlah aliran dana dari Ridwan Kamil. Saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. Iya, Ridwan Kamil ya. Ridwan Kamil. Gitu. Apa aja yang beberapa dari pertanyaannya apa aja yang dilemparkan? Aliran dana aja. Ya. Berapa pertanyaan? Ada berapa pertanyaan tadi Kak? Saya nggak hitung sih ya. Tapi sekitar 2 jam saya di dalam gitu. Tapi memang ada. Ini mengenai kasusnya Pak Ridwan Kamil di Bank BJB. Begitu. Ya kan buat anak saya. Benar. Berapa banyak dan berapa jumlah? Ya saya tidak bisa sebut nominalnya ya. Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan pemeriksaan selebgram Lisa Mariana untuk mengusut aliran dana korupsi iklan BJB periode 2021 hingga 2023. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut keterangan Lisa Mariana dibutuhkan penyidik untuk mengetahui aliran dana non-budgeter BJB mengalir ke siapa, dari siapa, dan untuk apa. Di
disampaikan oleh saudari LM dalam pemeriksaan dengan penyidik tentu sangat dibutuhkan, ya, sehingga keterangan-keterangan itu nanti akan membantu KPK dalam mengungkap perkara ini, ya, di mana dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan iklan di BJB ini kan kita ketahui bersama sebagian anggaran digunakan dalam dana non budgeter, ya, di BJB yang kemudian penyidik terus menelusuri apa sih penggunaan dari dana non budgeter tersebut, untuk apa, untuk siapa. Nah. Peneliti Pukat UGM Zainur Rohman bilang pemeriksaan Lisa Mariana untuk mengetahui keterkaitan Lisa dengan Ridwan Kamil dan apakah ada aliran dana yang didapat Lisa berasal dari tindak kejahatan. Nanti kan akan diperiksa, ditanya identitas diri, apakah mengenal RK misalnya gitu ya, terus kemudian apakah misalnya pernah mengetahui suatu peristiwa, ya, kemudian apakah pernah menerima satu pemberian, itu semua akan dikonfirmasi oleh penyidik. Sekali lagi tujuannya untuk mengetahui, ya, terjadinya tindak pidana itu dengan lengkap, ya, sehingga nanti penyidik bisa punya kesimpulan peran dari masing-masing pihak dan bagaimana kemudian apakah ada aliran dana, ya, yang berasal dari kejahatan. Nah. Di awal pengusutan kasus korupsi BJB pada awal Maret lalu, KPK menggeledah sejumlah lokasi yang berkaitan dengan dugaan korupsi di Bank BJB. Salah satunya rumah milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Bandung. Kala itu, KPK menyita sejumlah barang dan dokumen dari rumah RK, termasuk satu motor Royal Enfield Classic 500 Limited Edition berwarna hitam. Selanjutnya, KPK akan menjadwalkan pemeriksaan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan juga kembali memanggil Lisa Mariana yang oleh kuasa hukumnya mengaku akan menyiapkan sejumlah bukti. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, kemacetan yang terjadi di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan terus menjadi perhatian Pemprov DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan sejumlah pembangunan di jalan tersebut selesai lebih awal di bulan November nanti. Target tersebut lebih cepat 1,5 bulan bila dibandingkan dari rencana target awal yang selesai pada akhir tahun. Pramono meminta maaf kepada masyarakat atas kemacetan yang terjadi akibat pembangunan. Kemacetan di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan kerap dikeluhkan warga. Selain banyaknya kendaraan yang melintas di jam sibuk, kemacetan tersebut juga diperparah akibat banyaknya proyek galian yang memakan sebagian badan jalan. Yang paling utama itu kan ada di TB Simatupang. Dan saya sudah memerintahkan untuk bedeng-bedengnya dikecilin. Sebagian trotoarnya yang sekarang ini memang nggak bisa digunakan secara baik bagi pejalan kaki karena memang beberapa juga terpotong-potong. Untuk sampai dengan bulan November digunakan untuk menangani lalu lintas terlebih dahulu, nanti akan kami kembalikan. Jadi untuk itu saya secara khusus juga mohon maaf karena ini memang hal yang tidak bisa dihindari. Warga Pati, Jawa Tengah berencana akan mengirimkan surat ke KPK agar segera memproses hukum Bupati Pati Sudewo yang diduga terlibat kasus korupsi di DJKA. Ribuan surat siap dikirimkan warga Pati ke KPK. Surat berisi tuntutan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memproses hukum Bupati Pati Sudewo yang diduga terlibat kasus korupsi di Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan saat menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024. Surat itu rencananya akan dikumpulkan di Posko Masyarakat Pati Bersatu dan secara bersama-sama pada 25 Agustus besok akan berjalan menuju kantor pos untuk dikirim ke KPK. Si suratnya mengenai tindak dari KPK untuk menyelesaikan kasus Sudewo masalah PKI yang sudah diganti sebagian uangnya, tapi tetap hukum harus tetap berjalan. Saudara, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebut akan segera menerbitkan peraturan Presiden untuk mengakomodasi pembentukan Kementerian Haji.
Mensesnek bilang DPR masih mematangkan persiapan pembentukan Kementerian Haji sebelum nantinya disahkan dalam rapat paripurna yang akan digelar pada Selasa 26 Agustus mendatang. Saat ditemui pada acara Merdeka Run Minggu pagi, Prasetyo Hadi bilang pembentukan Kementerian Haji dapat membuat pelaksanaan haji semakin baik. Sedang dimatangkan di DPR. Harapannya ya jelas hanya satu, pelaksanaan haji akan semakin lebih baik lagi. Berarti keluar perpres ya Mas? Keluar perpres baru ya? Pasti. Terima kasih Mas Pras. Pemerintah dan Komisi 8 DPR RI sepakat Badan Penyelenggaraan Haji diubah menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Meski ada kesepakatan, tapi belum disahkan. Komisi 8 DPR melanjutkan pembahasan daftar inventarisasi masalah RUU Haji dan Umroh yang digelar secara tertutup. Rapat Panitia Kerja RUU Haji, pemerintah menyampaikan usulan soal perubahan frasa Badan Penyelenggara Haji menjadi kementerian. Ahmad, anggota Komisi 8 DPR RI dari Partai Demokrat bilang, pembentukan Kementerian Haji bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas penyelenggaraan haji ke depannya. Kita ingin peningkatan pelayanan masalah haji, kualitasnya ditingkatkan. Makanya oleh pemerintah sekarang pengelolaan haji itu khusus dibuat Kementerian Urusan Haji supaya pelayanan lebih baik. Kasus korupsi yang menjerat ex-Wamenaker Immanuel Ebenezer jadi momentum berbenah bagi Kemenaker sekaligus evaluasi kinerja bagi pembantu Presiden Prabowo di Kabinet Merah Putih. Selengkapnya dalam catatan Kompas TV usai jeda. Belum genap 1 tahun menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer dipecat Presiden Prabowo usai jadi tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan layanan sertifikasi kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Kasus Noel jadi momentum berbenah bagi Kemenaker dan evaluasi kinerja bagi pembantu Presiden Prabowo di Kabinet Merah Putih. Inilah catatan Kompas TV, jangan ada Noel kedua di Kabinet Prabowo. KPK menetapkan Immanuel Ebenezer sebagai tersangka kasus pemerasan terkait sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Noel dan 10 tersangka lain diduga mengetahui, membiarkan bahkan meminta uang dari praktik korupsi di kementeriannya. Mengalir kepada pihak penyelenggara negara, yaitu IEG, sebesar 3 miliar kelompok pejabat yang justru memanfaatkan, mengetahui, membiarkan, bahkan menikmati dan menerima uang yang berasal dari pihak-pihak tenaga kerja perusahaan yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Presiden Prabowo Subianto memecat Immanuel Ebenezer alias Noel dari jabatan Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Pemecatan disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Bapak Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Selanjutnya kami menyerahkan seluruh proses hukum untuk dijalankan sebagaimana mestinya dan kami berharap ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, terutama bagi seluruh anggota Kabinet Merah Putih. Korupsi yang melibatkan Noel selain menambah panjang praktik korupsi di Kemenaker, patut dijadikan momentum perbaikan menyeluruh. 5 Juni 2025, KPK menetapkan 8 tersangka dugaan pemerasan terhadap tenaga kerja asing sepanjang 2019-2024. Kasus melibatkan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja serta Direktur Pengendalian Penggunaan TKA.
Uang terkumpul diperkirakan mencapai 53,7 miliar rupiah. 20 Agustus 2025, KPK menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dalam operasi tangkap tangan berkaitan dengan kasus tindak pidana pemerasan dalam pengurusan layanan sertifikasi kesehatan dan keselamatan kerja K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Padahal sebelum resmi masuk Kabinet Merah Putih, Noel dengan lantang dirinya berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. Ya, dalam pidato Pak Prabowo, jangan kirim orang-orang yang mau nyopet anggaran lah ya, APBN dan APBD. Nah itu saya suka tuh pidato itu tuh. Cocok dengan karakter saya sebagai aktivis 98 yang punya komitmen terhadap demokrasi dan pemberantasan korupsi. KPK menjelaskan modus di kasus Noel, para tersangka diduga menerapkan tarif sertifikasi K3 untuk buruh dari Rp275.000 menjadi Rp6 juta. Bagi mereka yang menolak akan diperlambat, dipersulit, atau bahkan tidak diproses. Noel diduga menerima uang hingga Rp3 miliar di akhir tahun lalu. KPK juga menyita 22 kendaraan yang terdiri dari 15 unit mobil dan 7 unit motor dalam operasi tangkap tangan itu. Tim Liputan, Kompas TV. Penangkapan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer tentulah sangat ironis. Noel yang kerap bersuara lantang menyuarakan korupsi, ternyata berdasarkan temuan awal Komisi Pemberantasan Korupsi, diduga sudah terima uang dari hasil pemerasan pembuatan sertifikasi kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 sejak baru 2 bulan jadi wamenakar. Sejak awal menjabat, Presiden Prabowo memperingatkan menteri-menteri Kabinet Merah Putih supaya tidak korupsi, apalagi menyalahgunakan kekuasaan. Penangkapan wamenakar Immanuel Ebenezer membuktikan perintah Presiden Prabowo Subianto belum sepenuhnya dipatuhi. Karena itu, sikap Presiden Prabowo yang tidak pandang bulu patut mendapat apresiasi. Meski sama-sama dari Partai Gerindra, Presiden Prabowo langsung memecat Noel. Apresiasi juga untuk KPK yang menangkap tangan orang di lingkaran Presiden. Semoga ini pertanda baik dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Tentulah tidak cukup dengan memecat Noel saja. Perlu langkah lebih keras serta untuk pembenahan korupsi. Sebab korupsi di pusat dan daerah ternyata masih terus terjadi. Sebelumnya, operasi tangkap tangan KPK menangkap Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara yang juga orang kepercayaan Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution. Kebijakan menaikkan gaji pejabat sebagai salah satu upaya mencegah korupsi ternyata tidak cukup. Buktinya sudah memperoleh fasilitas tunjangan jabatan, bahkan juga sudah jadi komisaris PT Pupuk Indonesia. Noel tetap korupsi. Perlu langkah pengawasan lebih ketat dari pihak dalam maupun luar pemerintah supaya celah korupsi semuanya tertutup. Masyarakat sipil dan publik harus turut serta melakukan pengawasan. Penangkapan wamenakar Noel harus jadi momentum bagi Presiden Prabowo melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pembantunya. Jangan sampai ada Noel yang kedua atau bahkan Noel ketiga tertangkap operasi KPK. Perintah Presiden agar aparat hukum jangan ragu menindak tegas menteri yang terlibat korupsi sudah benar. Tapi evaluasi kinerja menteri juga perlu supaya tahu apakah semua menteri sudah sejalan dengan kebijakan, arahan atau perintah Presiden. Jangan cuma laporan semua berjalan baik alias asal Bapak senang. Pembenahan di tubuh Kemenaker juga sangat dibutuhkan. Terbongkarnya kasus dugaan pemerasan wamenakar Noel mengindikasikan lemahnya mekanisme pencegahan dan pengawasan korupsi di Kemenaker. Tata kelola pengurusan sertifikasi K3 diubah total, jangan sampai ada celah jadi lahan pungutan liar atau korupsi. Mengurus sertifikasi K3 Kemenaker harus dipermudah dan transparan. Apalagi sertifikasi K3 sangat dibutuhkan perusahaan dan tenaga kerja di tengah sulitnya mencari pekerjaan dan gelombang PHK yang terjadi belakangan ini. Pemerintah yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah dambaan seluruh rakyat Indonesia. Itu harus diwujudkan oleh siapapun yang berkuasa di Indonesia. Demikian catatan Kompas TV, sampai jumpa pekan depan. Kami masih akan kembali dengan informasi ayah kandung diplomat muda Arya Daro mengungkap fakta baru.
1 hari setelah pemakaman Daru, keluarga mendapatkan amplop coklat misterius. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, setelah lama bungkam, ayah kandung Arya Daru Pangayunan, diplomat muda yang tewas terlilit lakban akhirnya muncul ke publik. Keluarga juga mengungkap fakta jika 1 hari setelah pemakaman Daru, pihaknya mendapatkan amplop coklat misterius. Kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan memasuki babak baru. Keluarga Arya Daru mengaku tidak puas akan hasil penyelidikan polisi karena melihat ada sejumlah kejanggalan. Keluarga yakin Arya Daru meninggal bukan karena bunuh diri. Bahkan, Subaryono, ayah kandung Arya Daru yang selama ini bungkam, akhirnya buka suara. Sambil menunjukkan paspor, ayah kandung Arya Daru mengaku anaknya sangat antusias saat akan ditugaskan ke Finlandia. Bahkan sudah berencana untuk mengajak ayah ibunya berkunjung. Keluarga juga menjelaskan mengapa selama ini tetap diam saat penanganan kasus kematian Arya Daru. Kami bahwa ada sesuatu yang kami merasa tidak melakukan hal yang buruk, tetapi kemudian ada hal buruk yang terjadi pada keluarga kami. Itulah mengapa kemudian kami keep silent. Kita menjaga tetap diam. Tak hanya soal desakan untuk mengungkap secara tuntas penyebab kematian Arya Daru, dalam konferensi persnya, kuasa hukum keluarga Arya Daru mengungkap sejumlah fakta baru, termasuk soal amplop coklat yang dikirimkan orang misterius 1 hari setelah pemakaman Daru. Dalam amplop tersebut berisikan gabus putih berbentuk bintang, gambar hati, dan bunga Kamboja. Setelah dibuka, ternyata berisi gabus yang berbentuk gabus putih berbentuk bintang, kemudian gambar hati dan bunga Kamboja. Nah, itu sudah diserahkan oleh pihak keluarga kepada pihak Kompolnas dengan harapan bisa diungkap makna dari isi amplop coklat itu. Butuh waktu sekitar 3 pekan bagi polisi untuk merilis penyebab kematian Arya Daru setelah diplomat muda Kemlu tersebut ditemukan tewas pada 8 Juli 2025. Polisi menyebut Arya Daru tewas akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran pernapasan atas sehingga mati lemas. Polisi juga menyimpulkan belum menemukan peristiwa pidana pada kasus ini. Sebab kematian korban adalah akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran pernapasan atas yang menyebabkan mati lemas. Kami simpulkan belum menemukan adanya peristiwa pidana. Kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan sempat menjadi sorotan publik. Almarhum ditemukan tewas dengan kondisi wajah terlilit lakban di kamar indekosnya di kawasan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Tim Liputan, Kompas TV. Setelah lama bungkam, ayah kandung Arya Daru Pangayunan bersama kuasa hukum keluarga muncul ke publik dan menyatakan banyak kejanggalan dalam pengungkapan kasus ini. Keluarga juga mengungkap adanya amplop misterius yang dikirim 1 hari setelah almarhum dimakamkan. Kita akan membahasnya bersama kuasa hukum keluarga Arya Daru, Dwi Librianto, serta Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim. Selamat petang Pak Yusuf. Pak Dwi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Assalamualaikum, selamat kenal semuanya, selamat petang. Ya, saya ke Pak Dwi dulu sebagai pengacara ataupun kuasa hukum dari keluarga Arya Daru. Tadi kalau saya dengar kutipan wawancara kuasa hukum Nikolai ini menyebutkan bahwa amplop coklat sudah diserahkan ke Kompolnas, betul seperti itu? Itu yang saya dengar memang dari klien kami, Mbak Meta.
memang sudah disampaikan melalui Kompolnas kalau nggak salah waktu berkunjung di rumah istrinya almarhum. Oke, lalu apa poin-poinnya yang membuat keluarga merasakan ada kejanggalan dari pengungkapan kasus ini? Poin-poin seperti apa sehingga keluarga saat ini berani bicara lagi dan menginginkan pengungkapan kasus ini lebih dalam lagi? Apakah betul keluarga juga menginginkan adanya otopsi ulang? Kami konfirmasi ke Anda. Ya, begini Mbak, kami ini baru dapat kuasa hari Jumat malam, lalu kami Sabtunya adanya konferensi pers, lalu Minggu kami sebenarnya hari ini kami mengkonsolidasi dulu semuanya apa-apa yang akan langkah-langkah hukum apa yang akan kami lakukan ke depannya. Yang jelas bahwa kami dari pihak keluarga maupun istri almarhumah merasa dalam tanda kutip kurang puas atas hasil daripada kesimpulan pihak penyidik, dan kami bersedia untuk membantu mengungkapkan apapun yang kami punya, lalu kami bersama-sama untuk membuat kasus ini menjadi lebih terang, begitu Mbak. Jadi kami saat ini masih mengumpulkan semua data-data, akan berkoordinasi lagi dengan pihak keluarga lebih jauh, dan ini kasus kan sudah berkembang cukup lama dan banyak hal yang berkembang jauh sekali. Dan keluarga menemukan kejanggalannya apa saja nih Pak Dwi? Yang jelas begini, yang paling awal adalah CCTV. Yang jelas di awal waktu itu disebutkan bahwa penjaga itu diperintahkan oleh istri almarhum atau meminta istri almarhum untuk menggeser CCTV. Dan itu kami bantah keras, dan istri almarhum membantah keras bahwa kami tidak pernah meminta geser. Mereka boro-boro berpikir terhadap CCTV. Ya, itu kejanggalan pertama. Dari situ kan kelihatan kita bisa kemukakan lebih dalam lagi, diupayakan lebih dalam lagi penyidikannya, siapa yang menggeser, apa maksud apa dan sebagainya. Itu salah satu, dan banyak hal nanti kami akan coba resumekan Mbak, untuk supaya bisa kita membantu membongkar kasus ini, misteri kasus ini. Pak Yusuf, tadi Anda apakah cukup menyimak informasi ataupun statement yang disampaikan dalam narasi berita yang sudah disampaikan tadi bahwa amplop coklat itu sudah diserahkan ke Kompolnas? Betul amplop coklat itu yang berisi gabus, ada bentuk warna putih, gabus berbentuk hati, berbentuk bunga Kamboja, sudah diterima oleh Kompolnas? Iya, terima kasih Cynthia. Kalau Kompolnas kan bertemu dengan pihak istri dan keluarga di DIY tanggal 20 Juli. Dalam pertemuan tersebut, Kompolnas menerima penjelasan, salah satu penjelasan yang diterima dari Kompolnas sebagai bentuk informasi, ya bisa juga sebagai fakta, tapi apakah fakta itu punya nilai koherensi terhadap peristiwa? Kompolnas pada waktu itu tidak bisa memberikan penilaian, tapi ada informasi yang itu diduga fakta. Ada seseorang setelah malam hari setelah pemakaman, ada seseorang yang mengantarkan paket amplop berwarna coklat. Itu ada di mana sekarang? Apakah ada di Kompolnas? Secara form, Kompolnas tentu bukan penyelidik, Kompolnas adalah pengawas fungsional, tentu menyarankan kepada pihak keluarga sebaiknya diserahkan kepada penyelidik. Artinya kami konfirmasi amplop coklat itu tidak berada di Kompolnas saat ini ya? Tanggal 22 Juli 2025, dalam laporan tim, amplop tersebut diserahkan kepada Polda Metro Jaya didampingi tim Kompolnas. Kompolnas tidak menerima karena Kompolnas bukan penyelidik. Artinya kami konfirmasi bahwa amplop coklat itu tidak berada di Kompolnas dan saat ini berada di Polda Metro Jaya. Kompolnas sendiri artinya kan sudah mengetahui bahwa ada amplop coklat misterius yang diserahkan ataupun diterima oleh asisten rumah tangga oleh orang yang tak dikenal. Dugaan atau pengawasan Kompolnas seperti apa untuk meminta penyelidik Polda Metro Jaya mengungkap maksud dan tujuan dari amplop ataupun pesan ini?
tentu apapun yang terkait dengan adanya fakta-fakta, apakah fakta-fakta itu, apalagi ini kan fakta, dugaan amplop coklat itu kan berasal dari pihak keluarga. Ada seseorang yang mengirim paket, apakah itu punya hubungan, punya nilai koherensi dalam bahasa hukumnya terhadap peristiwa kematian almarhum, tentunya penyelidik melakukan pendalaman. Apakah ini punya fakta-fakta yang bisa memberikan, katakanlah ini, petunjuk ataupun bukti-bukti. Ini tentu sekali lagi ada pada kewenangan penyelidik. Hanya bagaimana biasanya hal-hal seperti ini apa sih yang bisa disimpulkan? Apakah pesan atau hal lain menurut Kompolnas sendiri? Ya tentu tidak biasanya, Pak. Teknik penyelidikan kan terkait dengan peristiwa yang akan ditemukan, kalau itu dugaan pembunuhan atau bukan dugaan pembunuhan, fakta-fakta apabila itu punya hubungan dipastikan pasti itu tidak dikesampingkan. Nah, kalau itu dikesampingkan maka tentu itu patut dipertanyakan. Oleh karena itu ini memang perlu ditanyakan kembali. Apalagi pihak keluarga sekarang telah memberikan kuasa hukum. Bagaimana hubungan dengan amplop coklat itu dengan serangkaian fakta-fakta yang kemudian telah disimpulkan oleh penyelidik. Termasuk apakah ada punya hubungan dengan CCTV di kamar atau barang-barang yang ada di kamar, barang-barang pribadi, punya hubungan tidak, benda yang di dalam amplop coklat itu ada tidak di dalam kamar pribadi ketika dilakukan olah TKP, itu memang boleh ditanyakan kepada penyelidik dan sebaiknya pihak keluarga melalui kuasa hukumnya bertanya saja, karena kan sesuai dengan rilis yang lalu kan mereka terbuka. Ya, Pak Dwi, apa sebenarnya yang diharapkan oleh pihak keluarga sendiri? Karena kan kalau kita lihat atau flashback ke belakang, khususnya keluarga kandung dari Arya Daru ini tidak pernah muncul ke publik. Lalu hampir 1 bulan kemudian setelah polisi menyatakan tidak ada unsur pidana, pihak keluarga menyatakan bahwa ada kejanggalan. Apa yang diinginkan ataupun diharapkan pihak keluarga dan kenapa baru muncul saat ini? Yang pertama adalah bahwa pihak keluarga kita baru speak up keluar setelah 40 hari kematian almarhum, itu yang pertama. Yang kedua, pihak keluarga sampai terakhir ini belum menemukan penasihat hukum yang bisa mewakili keluarga. Baru terakhir ini kami dihubungi, kebetulan saya ada hubungan keluarga dengan almarhum maksud saya. Jadi lalu kebetulan Pak Nikolai juga bersedia dalam waktu beberapa hari yang lalu beliau menyatakan dalam podcastnya, sehingga saya menghubungi beliau, lalu kita sama-sama ketemu keluarga dan keluarga memberikan kuasa kepada kami. Lalu maksud dari kuasa hukum dari pihak keluarga juga, mengapa persoalan atau fakta yang ditemukan amplop coklat ini baru diungkap ke publik juga dan diungkap ke publik? Masalah amplop coklat sih memang sebelumnya sudah beredar, sudah muncul sebenarnya. Tapi tidak secara resmi. Justru kami menanyakan pada saat tidak secara resmi. Nah, kami sekarang menyatakan secara resmi bahwa tolong ini ada bukti seperti ini, ada fakta seperti ini, tolong korelasinya dengan proses penyelidikannya, itu aja. Dan Pak Dwi, singkat saja. Jika polisi tetap menyimpulkan bahwa tidak ada unsur pidana dalam kasus kematian Arya Daru, langkah hukum apa yang akan Anda lakukan? Yang jelas setelah kami berkoordinasi setelah ini, lalu kami akan mengajukan perlindungan hukum dan juga meminta kepada LPSK untuk bisa mewakili keluarga atau sebagai
pihak korban untuk dilindungi. Karena bagaimanapun kami tidak tahu kasus ini sampai sejauh mana. Dan kami harapkan juga dari pihak negara hadir dalam proses ini. Karena adalah hal yang faktanya bahwa jenazah almarhum itu tertutup selimut dengan rapi, lalu lakbannya dengan rapi, banyak hal yang kami pertanyakan. Oke. Pak Yusuf, keluarga berharap negara hadir, Kompolnas sebagai pengawas kepolisian sendiri. Apa yang akan dilakukan saat ini untuk memastikan harapan, keinginan dari pihak keluarga Arya Daru ini bisa tersampaikan? Ya, tentu Kompolnas saya dalam hal ini sangat memahami apa yang dimaksud oleh pihak keluarga melalui kuasa hukumnya. Intinya belum bisa menerima hasil kesimpulan penyelidikan. Jadi itu oleh karenanya tentu ini kan hak daripada keluarga korban. Tentu Kompolnas kami akan bekerja memantau bagaimana nantinya hubungan dan komunikasi dengan penyelidik terkait dengan apa yang menjadi keberatan daripada pihak keluarga. Kami akan terus memantau dan memastikan bahwa penyelidik tentu dapat merespon dengan baik apa yang menjadi keberatan keluarga. Tapi kalau dari Kompolnas sendiri, apakah masih menerima informasi bahwa ponsel milik Arya Daru ini masih hilang? Belum, kami dalam pantauan saat ini belum mendapatkan progres apapun terkait dengan pencarian yang dijanjikan handphone yang itu terakhir digunakan almarhum oleh penyelidik itu seperti apa, belum mendapatkan informasi. Pak Dwi, kami mencoba mengkonfirmasi ya, apakah betul keluarga menemukan indikasi bahwa ponsel Arya Daru yang disebutkan hilang itu aktif kembali saat dicoba mengirimkan pesan, ada centang 2, dan juga soal media sosialnya Arya Daru. Kami konfirmasi, apakah betul itu yang ditemukan keluarga? Dalam minggu lalu itu istrinya sempat mengemukakan kepada kami, maksudnya kemarin mengemukakan kepada kami minggu lalu tuh sempat aktif, contreng 2, lalu salah satu sosmednya juga aktif. Tapi sekarang sudah nggak aktif lagi. Tanggal berapa itu istri almarhum menemukan hal itu? Nanti saya konfirmasi kembali karena kemarin saya baru sekilas mendengarnya. Nanti saya coba detailkan melalui tertulisnya supaya supaya kami tidak salah untuk memastikan kapan dan karena semua direkam. Maksudnya dilakukan. Dipotret semuanya itu. Tapi kan keluarga menyebutkan bahwa Arya Daru kecil ataupun menduganya tidak ada kemungkinan Arya Daru melakukan bunuh diri. Karena menurut keluarga apa yang membuat keluarga yakin akan hal itu? Seperti penjelasan kemarin, ayah Arya Daru itu juga sudah menjelaskan secara detail bahwa almarhum itu orang baik, satu. Yang kedua, hubungan keluarganya mereka sangat baik juga, dan selalu walaupun jauh selalu video call, hampir setiap saat mereka setiap video call. Dan yang lebih penting lagi, mereka dalam keadaan posisi gembira, dapat apresiasi di kantornya, pindah ke tempat yang baik, anak-anak pun juga sudah dibeliin tiket dan pasportnya juga. Kedua orang tua, baik keluarga ayahnya Arya Daru maupun keluarganya istrinya Arya Daru sudah diberikan paspor diplomat. Jadi sudah siap untuk berangkat. Jadi ada hal yang agak kami pertanyakan, mereka sedang gembira kok melakukan hal-hal yang di luar akal sehat, itu aja sih. Pak Dwi, siapa menurut Anda ataupun informasi yang didapatkan dari pihak keluarga, potensi pihak yang diuntungkan atas kematian Arya Daru Pangayunan? Kami tidak bisa memastikan atau menduga siapa, tapi pada prinsipnya kami hanya ingin bahwa kematian beliau itu tidak dilakukan sendiri atau tanpa adanya pihak lain, itu aja.
Itu dulu baru pihak penyelidikan lebih lanjut. Jadi intinya adalah kami mohon kepada negara untuk memastikan bahwa beliau tidak melakukan hal yang sedemikian rupa dan tidak ada pihak lain selain yang bersangkutan atau almarhum. Pak Dwi, kalau saya coba dengarkan dari pernyataan konferensi pers kemarin itu, keluarga secara tidak langsung menyimpulkan tidak puas akan penyelidikan polisi dan juga kesimpulan yang disampaikan polisi. Lalu apa yang diharapkan pihak keluarga saat ini untuk membuka kasus ini lagi? Menurut kami ya, saya sebagai penasihat hukum kebetulan sekarang bisa mewakili keluarga, kita bersama-sama membuka kembali kasus ini. Lalu kita minta karena beliau adalah ASN wakil negara di negara lain, itu satu. Yang kedua, kedua ayah almarhum itu adalah ASN juga, dan beliau adalah dua-duanya dosen yang terhormat di Universitas Gadjah Mada. Istrinya juga UGM juga sebagai, jadi ini Sivitas Akademi UGM yang merasa kok sampai begini, gitu, itu aja. Pak Yusuf, atas desakan keluarga ini dan juga keterangan dari pihak keluarga Arya Daru Pangayunan, apa yang bisa dibuka lagi oleh polisi dan apakah dari pihak Kompolnas sendiri akan melakukan tindakan tertentu atau mungkin audit forensik independen terhadap apa yang sudah disampaikan polisi? Ya, yang pertama sekali kan tentu apa yang menjadi keberatan dari pihak keluarga itu dulu yang kita pantau, bagaimana dengan penyelidik komunikasinya. Tentu secara normatif penyelidikan kalau memang diinginkan dibuka kembali, ada novum, ada bukti baru, itu kan normatif. Nah, yang akan kita pantau bagaimana koordinasi dan komunikasi dari pihak keluarga. Kami sarankan penyelidik tetap responsif apa yang menjadi pemahaman keluarga apabila memang ada sebuah rekonstruksi peristiwa yang dimaksud dari pihak keluarga, tentu kita akan berusaha mendorong penyelidik bisa memahami. Apalagi tadi kalau memang benar ada informasi bahwa dari pihak istri mencoba melakukan, katakanlah mencoba melakukan kirim chatting. Itu bisa dijadikan bukti baru ya? Ya, kapan peristiwanya ya itu tentu menarik ya, menarik. Tapi sekali lagi kita akan lihat itu dulu seperti apa. Apabila memang dari pihak keluarga mau ke Kompolnas lebih dulu, kami sangat terbuka menyambutnya, atau mau langsung ke penyidik, sama-sama kita akan memantaunya. Baik. Terima kasih Pak Yusuf Warsim, Komisioner dari Kompolnas, dan juga terima kasih Pak Dwi Librayanto, kuasa hukum dari keluarga Arya Daru Pangayunan. Terima kasih. Terima kasih Cynthia. Saudara, informasi lainnya masih akan kami sajikan selepas jeda. Di antaranya KPK bakal gunakan pasal tindak pidana pencucian uang dalam penanganan kasus Wamenaker Immanuel Ebenezer. Jangan lewatkan perbincangan kami dengan jubir KPK dan pakar TPPU usai jeda bersama Cindy Permadi. Kompas Petang kembali bersama saya Cindy Permadi. Saudara, 6 rumah di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur terbakar Minggu sore. Api diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah pemilik usaha catering. Enam rumah warga di Jalan Kebon Nanas Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, ludes terbakar. Kobaran api disertai asap tebal menyelimuti pemukiman padat penduduk. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur berupaya memadamkan api agar tidak semakin meluas. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Api akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan menurunkan sedikitnya 10 unit mobil pemadam kebakaran. Sorotan berikutnya, Saudara.
Setelah KPK menetapkan ex-Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel dan 10 orang lainnya sebagai tersangka kasus pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, KPK membuka peluang untuk menjerat para tersangka dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut pasal TPPU bisa dikenakan ke para tersangka jika uang hasil korupsi itu dipindahkan atau diubah bentuk, seperti menjadi rumah atau barang bergerak. Namun begitu, Asep jelaskan, untuk sekarang Noel dan 10 tersangka lainnya hanya dijerat dengan pasal pemerasan karena perkaranya masih tahap awal. Kemudian untuk TPP-nya benar, tapi nanti kita lihat dulu. Ini kan tahap awal nih, harus segera kita dalam waktu 1 kali 24 jam kita menentukan orang-orang yang ini seperti apa. Kalau dia uang yang diperoleh dari yang kita duga dari hasil tindak pidana korupsi ini lalu dipindahkan, dirubah bentuk dan lain-lain dan masuk kualifikasi pasal 3 gitu ya di TPPU pasal ini ya nanti tentu kita akan lapis dengan TPPU. Sebanyak 22 kendaraan sudah disita KPK dalam perkara yang menjerat ex-Wamenaker Immanuel Ebenezer. Pertanyaannya, apakah kendaraan-kendaraan mewah itu adalah murni hasil dari tindak pidana pemerasan yang dilakukan Noel CS? Kita bahas bersama juru bicara KPK Budi Prasetyo dan juga pakar tindak pidana pencucian uang Yanti Garnasi. Selamat petang semuanya. Selamat sore Pak Sandy. Bu Yanti, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Budi, ini kan ada 15 mobil dan 7 motor yang dipamerkan KPK sebelum ada konvers. Nah itu semuanya terkait kasus pemerasan K3 atau ada dugaan lain, gratifikasi atau bahkan yang lain juga? Tentunya Mbak Cindy, jadi kendaraan-kendaraan yang diamankan dan disita oleh penyidik dalam rangkaian kegiatan tangkap tangan terkait dengan sertifikasi K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan adalah yang diduga terkait ataupun diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dalam perkara penerbitan sertifikasi K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Di mana dalam proses penanganan perkara di KPK, baik di tahap penyelidikan ataupun kemudian ini sudah naik ke penyidikan, bahwa tempus perkaranya adalah kita batasi sampai dari 2019. Sehingga tentu yang dilakukan penyitaan terhadap aset-aset adalah masuk ke dalam tempus perkara tersebut. Nah, tentu sebelum melakukan kegiatan tangkap tangan, KPK telah mendapatkan informasi baik dari masyarakat yang kemudian dihimpun, kemudian dilakukan full bucket dan pengayaan dari sumber-sumber informasi lainnya, termasuk dari PPATK untuk melakukan penelusuran, untuk melacak aliran-aliran uang terkait dengan perkara tersebut. Nah, dari informasi-informasi itu kemudian KPK menemukan adanya bahwa dugaan hasil tindak pidana korupsi digunakan untuk pembelian aset-aset tersebut, sehingga atas 22 kendaraan yang diamankan dan disita dari para pihak kemudian kita bawa ke KPK sebagai barang bukti. Begitu Mbak Cindy. Oke, kalau itu tadi disampaikan 22 kendaraan ini dibeli menggunakan uang hasil pemerasan. Bu Yanti, apakah artinya unsur TPPU sebenarnya sudah terpenuhi? Iya, ya itulah TPPU kan. Apalagi kan dari media ya kita dengarkan rilisnya bahwa minimal yang 3M yang diterima oleh Pak Wamen itu, ex-Wamen itu adalah pada waktu Desember. Artinya apa? Itu saja harus telusuri 3M itu sudah bergerak belum gitu, dipakai apa, itu aja sudah TPPU. Jadi mohon maaf ya Mas Budi ya, seharusnya KPK itu sejak awal tuh pede lah ya dengan TPPU, udah pasti itu TPPU karena sangat ya, hanya sekarang tinggal KPK mampu tidak, kan jadi seperti itu, karena bagaimanapun juga TPPU dengan korupsi itu sudah muncul pada artikel 14 UNCAC. Artinya semua penegak hukum korupsi di seluruh dunia yang menggunakan UNCAC yang seperti kita juga adalah harus segera dengan percaya diri TPPU akan digunakan. Ini untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa kejahatan korupsi itu tidak cukup jerah kok kalau hanya dengan penjara, tapi bagaimana uang hasil kejahatan itu ditarik kembali, dikembalikan kepada yang berhak, dan
ada penjeraan pada pelaku, yaitu bahwa dia akan dimiskinkan, ya, dalam tanda petik bahasa masyarakat kan seperti itu. Jadi sejak awal, jadi Pak Guntur, ya, tadi saya lihat itu tidak usah ragu-ragu gitu bahwa ini ada TPPU, bukan nanti dulu, karena berdasarkan pasal 75 Undang-Undang TPPU jelas mengatakan. Tadi Mas Budi sudah mengatakan bahwa setelah penelusuran itu adalah hasil dari hasil penelusuran, yaitu memang penyidikan itu ada dari hasil korupsi, artinya itu pasti sesuai dengan pasal 75, yaitu yang menyatakan bahwa penyidik tindak pidana asal dalam hal ini adalah korupsi, yaitu KPK, ketika dia menemukan 2 alat bukti cukup bahwa telah terjadinya TPPU, dalam hal ini dibelikan mobil-mobil itu, maka KPK itu menggabungkan sangkaannya dari korupsi dan langsung dengan TPPU. Itu amanat dari pasal 75 Undang-Undang TPPU. Jadi saya kira tidak usah ragu-ragu lagi. Bahkan kalau ragu-ragu malah menimbulkan salah tafsir, ya, dari masyarakat bahwa ini KPK maunya apa, atau KPK tidak memahami betul Undang-Undang TPPU gunanya untuk pemberantasan korupsi gitu. Nah itu Mas Budi, apa yang masih bikin KPK nggak pede sebenarnya untuk langsung menerapkan pasal TPPU? Tapi ntar dulu ya Mas Budi, dijawab usai jeda berikut ini. Kita tetap di Kompas Petang. Kami lanjutkan dialog bersama Mas Budi Prasetyo dan Bu Yenti Garnasih. Mas Budi, ada 22 kendaraan yang disita. Ini bagaimana sebenarnya KPK tahu ketika menyita dan menjadikan 22 kendaraan ini sebagai alat bukti, itu semuanya dari pemerasan. Itu yang pertama. Yang kedua, ex-Wamenakar Noel kan diduganya menerima uang dan motor itu ketika 2024 lalu. Saat OTT kemarin, apakah ada barang bukti baru yang didapat juga dari Noel sebenarnya? Oke, jadi begini Mbak Cindy, ya, dalam KPK mendapatkan informasi dari pengaduan masyarakat, tentu KPK kemudian melakukan pendalaman. Kita akan lakukan mapping termasuk tracing begitu ya, terkait dengan konstruksi perkaranya, ini terjadinya sejak kapan, kemudian kita lihat aliran-aliran uang dari PJK 3, dari perusahaan yang menggarap sertifikasi K3 ini kepada pihak-pihak di Kementerian Ketenagakerjaan. Kita tracing, kita amati uang ini dari mana, untuk siapa, kemudian oleh siapa ini, untuk apa begitu ya, dimana untuk apa. Inilah yang kemudian uang-uang yang diduga berasal dari tindak pemerasan tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang sudah kita tetapkan tersangka pada hari Jumat kemarin adalah digunakan untuk pembelian aset kendaraan bermotor diantaranya. Tapi tentu KPK tidak berhenti dengan barang bukti kendaraan bermotor tersebut. KPK masih akan terus menelusuri, karena diduga memang masih ada nih aset-aset lain yang juga berasal dari hasil pemerasan dalam penerbitan K3 tersebut. Oke. Kemudian kalau yang kedua, untuk yang ketika Noel itu ditangkap, apakah ada barang bukti baru? Atau benar seperti kata Noel, dia bukan di OTT sebenarnya? Barang bukti yang kami peroleh ketika melakukan penangkapan di rumah Pak ex-Wamen, yaitu kendaraan roda 2, di mana kendaraan roda 2 tersebut diperoleh dari salah satu tersangka lainnya yang memang diduga diminta oleh saudara ex-Wamen ini begitu, yang mana ex-Wamen memang dari pengakuan saat dilakukan pemeriksaan mengetahui bahwa tersangka IBM dan kawan-kawan ini, salah satunya IBM begitu ya, memang dikenal sebagai dalam tanda kutip sultan begitu di Kementerian Ketenagakerjaan, yang memang di Kementerian Ketenagakerjaan ini saudara IBM memang mengelola terkait dengan sertifikasi K3 ini, dan memang sudah dikenal begitu ya, mendapatkan aliran banyak uang dari dugaan pemerasan tersebut, sehingga kemudian ex-Wamen ini meminta salah satunya adalah kendaraan bermotor roda 2 tersebut. Oke, kalau gitu ke Bu Yenti, tapi biasanya kalau dalam kasus pemerasan, apakah biasanya yang diberikan itu dalam bentuk uang atau kendaraan juga sebenarnya bisa? Dan untuk mendalami TPPU, apakah selain menelusuri sumber dari kendaraan, siapa lagi sih yang harus diperiksa? Bisa nggak merambah sampai ke pejabat lain, bahkan menterinya?
Iya, bisa sekali ya, apalagi disebutkan sejak 2019. Saya melihat ini tidak murni OTT saja. Ya, kalau OTT itu kan hanya yang waktu itu diserahkan berdasarkan hasil sadapan, berdasarkan dari rumah tadi kan didalami, saya kira nggak mungkin sehari 2 hari didalami dan sebagainya. Dan hari Rabu lalu itu malam itu ada satu deal, harusnya gitu, harus ada deal, entah menyerahkan apa, disitulah ditangkap. Maka mungkin kan dia mengatakan bahwa saya tidak tertangkap tangan, tapi ditangkap. Kan ditangkap, tapi yang tertangkap tangan yang mana? Kita nggak tahu, nanti itu KPK. Tapi konsep dari tertangkap tangan berkaitan dengan pemerasan itu kan gini ya. Coba biar kita tahu ya bahwa pejabat negara, penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang memberikan sesuatu. Ya, membayar atau gini-gini, menerima pembayaran dan sebagainya. Ada melawan hukumnya, ada pejabat negaranya dan memaksa untuk memberikan sesuatu. Ya, sesuatu itu bisa uang, bisa apapun. Tapi itu pasti sudah dikomunikasikan dan komunikasi ini pasti sudah ada dalam sadapannya KPK. Bagaimanapun juga kalau OTT ada sadapan. Dan ini juga sampai ke menterinya, bahkan menteri periode sebelumnya juga harus diperiksa untuk menelusuri TPPU. Iya, karena 2019, tadi kan Mas Budi mengatakan 2019 dan mulai yang bersangkutan masuk sampai Desember itu kan dikatakan sultannya dia masuk ke sistem, bahkan seolah-olah itu sudah demikianlah sistemnya bahwa harus ada pemberian ke sana. Nah, ini kan menjadi pemerasan. Nah, penerimaannya itu sendiri kan bisa gratifikasi, bisa menerima suap apapun. Ini nanti semua pasal bisa dilapiskan karena pasal 12 itu kan mulai A sampai dengan I, jadi leluasa untuk memberikan pasal manapun yang ancamannya sangat berat. Nah, tapi yang penting adalah kalau 2019 itu sudah terjadi, itu bongkar, kesempatan untuk KPK bongkar, Pak. Jadi kita tidak mau hanya yang orang ini saja, karena KPK sudah menyatakan sejak 2019, menterinya sudah berbeda tentu saja. Berarti atau sebelumnya. Ini bongkar semua. Ini artinya juga harus diperiksa dan pasal berlapis ini bisa dijerat untuk semua para tersangka ya, Bu Yanti. Ya, baik. Itu baru korupsinya ya. Kemudian itu baru dan itu masih ada TPPU-nya, siapapun. Yang paling penting adalah melindungi lembaga ketenagakerjaan ini dari oknum-oknum orang-orang yang masih menjabat yang melakukan praktek-praktek busuk itu. Baik, itu nanti juga kita tunggu dari KPK bisa membongkar semuanya tidak dan juga menjerat berbagai pasal berlapis. Mas Budi Prasetyo dan Bu Yanti Garnasih, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Saya selalu semuanya. Terima kasih Mas Budi. Kompas Petang masih akan kembali usai jeda, tetap bersama kami. Rapper Amerika Serikat Melly Mike tiba di Pekanbaru Riau untuk memeriahkan final festival Pacu Jalur 2025. Penyanyi yang mempopulerkan aura farming ini disambut bocah penari jalur Ryan Arhan Dika yang viral tren aura farming. Melly Mike tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Sabtu sore. Kedatangan Mike disambut Kepala Dinas Pariwisata Riau Roni Rahmat. Sejumlah penggemar juga memadati bandara internasional ini untuk mengabadikan kedatangan Mike. Kedatangan rapper Melly Mike disambut bocah penari jalur yang viral tren aura farming Ryan Arkandika di Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau. Dalam pertemuan itu, Melly Mike memeluk dan memberikan hadiah video game untuk Dika. Rencananya keduanya akan berkolaborasi dalam final Festival Pacu Jalur 2025 untuk mengguncang dunia di tepian Narosa di Kabupaten Kuansing. Informasi tadi menutup Kompas Petang hari ini. Saya Cindy Permadi. Saya Cynthia Rompas. Selamat sore, sampai jumpa.